Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Ya sahabat Bunda yang dirahmati Allah, memiliki seorang suami itu adalah sebuah anugerah tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah yang wajib kita jaga dan tunaikan haknya. Ya, namun bagaimanapun ya, suami itu adalah manusia biasa yang bisa saja keliru. Nah, saat suami Anda melakukan kesalahan, ya seringkali kita para istri sulit ya untuk mengendalikan diri sehingga ujungnya kita memarahi suami kita. Ya sahabat Bunda, dalam video kali ini saya akan berbicara tentang alasan ya mengapa kita sebagai istri itu tidak boleh memarahi suami sekalipun suami itu salah di mata kita. Ya, tapi sebelum itu Anda bisa catat terlebih dahulu ya nomor konsultasi saya di bawah ini. Ya. Baik sahabat Bunda yang dimuliakan Allah. Ada kalanya suami kita ya sebagai manusia biasa itu melakukan kesalahan yang membuat hati kita itu tidak nyaman. Nah, jika ini terjadi, biasanya kita yang tidak bisa atau tidak terbiasa menahan emosi yang akan cenderung marah-marah dan menyalahkan suami secara langsung ya. Nah, sebaiknya kita tidak melakukan hal ini kepada suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, perhatikan sikapmu terhadap suamimu wahai para istri. Sesungguhnya dia suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Nah, dari ucapan Rasulullah tersebut, para istri diwajibkan untuk menjaga sikap agar tetap hormat dan santun pada suaminya. Karena bagaimanapun, kunci surganya seorang istri ada di tangan suaminya. Artinya, kita tidak dibenarkan untuk memarahi atau bahkan membentak suami kita meskipun suami kita bersalah. Nah, jika suami Anda melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, ya misalnya lupa menjemput anak, lupa mengembalikan barang yang diambilnya ke tempat semula, atau kesalahan-kesalahan lainnya, ya maka tidak perlu Anda sampai memarahinya, apalagi sampai membentaknya. Nah, seorang suami itu adalah makhluk dengan ego dan harga diri yang sangat tinggi. Ya sahabat Bunda, memarahi dan membentak suami itu malah justru akan membuat harga dirinya terluka. Akibatnya, suami bisa balik memarahi Anda dengan lebih keras meskipun dia tahu bahwa sebenarnya dialah yang salah. Nah, karena itu, jika suami Anda bersalah, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menahan emosi terlebih dahulu sebelum angkat bicara. Ya, saya tahu sih, biasanya ada di antara para bunda yang kalau melihat suaminya salah itu spontan langsung marah-marah ya. Nah, ini terjadi karena ketika suami Bunda melakukan kesalahan, Bunda terbiasa nih langsung angkat bicara, sehingga bicaranya itu tidak terkontrol dan cenderung itu terbawa emosi. Nah, untuk itu ya coba dibiasakan untuk menahan emosi terlebih dulu ya, ketika Bunda itu melihat suami Bunda itu melakukan kesalahan. Nah, setelah emosi tenang ya, barulah Bunda bisa menegurnya dengan baik-baik. Misalnya nih, ya suami terlambat menjemput anak pulang dari sekolah atau dari rumah neneknya ya. Biasanya Bunda ada yang langsung marah-marah seperti ini. Wah ayah ini, anak kita si Adit mana nih? Masa jemput anak sendiri aja sampai lupa? Aduh keterlaluan banget nih ayah nih. Aduh dasar nih suami pelupa. Ya kalau seperti ini bisa-bisa suami juga nggak mau kalah nih. Apalagi semisal kondisinya suami sedang capek pulang kerja, bukannya mengakui kesalahannya ya, suami malah balik nih memprotes Anda seperti ini. Aku nih di kantor juga banyak kerjaan tahu, capek gitu. Jadi wajar dong kalau lupa. Aduh, kalau sudah begini malah jadi pertengkaran ya Bunda. Ya, yang ini jangan ditiru Bunda. Nah karena itu lebih baik Bunda tahan dulu dan jangan langsung bicara. Setelah Bunda bisa tenang sejenak ya, coba Bunda pikirkan kalimat yang lebih enak untuk disampaikan. Misalnya, loh, Mama kirain Adit pulangnya bareng ayah.
tadi pagi kan udah aku pesen ya, kamu yang jemput. Nah, kalau Anda bicara dengan nada yang baik, tanpa melibatkan emosi, ya suami Anda pasti akan langsung menyadari kesalahannya. Oh iya, maaf lupa ayah. Baik-baik sebentar, ayah jemput dulu. Ya, itu tadi ya, sedikit contoh cara menegur suami ketika suami Anda salah, tanpa harus memarahi, apalagi membentak suami. Ya, sahabat Bunda yang dimuliakan Allah, ada baiknya kita itu belajar dari keteladanan Ibunda Khadijah sebagai seorang istri paling ideal di dunia. Jadi begini, sepanjang pernikahannya dengan Rasul, Ibunda Khadijah tidak pernah satu kali pun meninggikan suara di depan Rasulullah. Ya, meninggikan suara aja tidak pernah ya, apalagi sampai memarahi Nabi. Nah, karena itulah ketika Ibunda Khadijah telah meninggal, ya Rasulullah SAW sangat terpukul sekali hingga berkata, demi Allah, selama 25 tahun saya menikah dengan Khadijah, tak ada satu patah kata pun yang melukai hati saya. Tidak ada satu tingkah pun yang membuat saya kecewa. Masya Allah, begitu dahsyatnya ya jika cinta dan pengabdian seorang istri itu benar-benar tulus diberikan kepada suaminya. Ya, semoga kita bisa mencontoh dan meneladani ibunda kita ya, Khadijah sebagai istri salihahnya. Sehingga di akhirat nanti pintu surga terbuka untuk kita. Amin. Baik sahabat Bunda dimanapun Anda berada, itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait alasan mengapa kita itu tidak boleh memarahi suami dan bagaimana seharusnya kita itu bersikap jika suami melakukan kesalahan. Intinya adalah kita harus pandai-pandai menjaga sikap pada suami kita dan berusaha berkomunikasi dengan lebih baik lagi pada suami kita. Ya, jika Anda para istri merasa sudah berusaha melakukannya tapi masih merasakan ketidaknyamanan pada sikap suami Anda, ya Anda bisa berkonsultasi dengan saya di nomor yang tertera di bawah ini. Baik, saya Bunda Ayu pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video saya yang akan datang. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.